Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi ja'ala lana siyam linakuna minal muttaqin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan puasa Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan kebenaran liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, menjadikan agama Islam ini tampak dari segala kepercayaan-kepercayaan yang lain dengan kebenarannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan pagi yang ke-8 ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan menunaikan puasa Ramadan ini imanan wahtisaban dan bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan beliau itu adalah uswatun hasanah, satu-satunya yang meninggalkan segala akhlakul karimah, ditiru oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in sampailah kepada kita. Jadi pernah suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah umat yang lebih baik dari kami sekarang ini?" Dijawab Rasulullah, ada nanti umatku tak pernah bertemu denganku, tapi sangat cinta kepadaku, mengikut apa yang aku lakukan. Jadi mudah-mudahan kita kan juga nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, cuma kita dalam perjalanan hidup itu diberikan hidayah oleh Allah, dapat keislaman kita. Mungkin ada orang tua kita ini rata-rata orang tua kita muslim, kita ngikut. Tapi bukan karena muslimnya orang tua atau atuk kita muslim lalu kita tidak belajar. Harus belajar, karena masih banyak. Semakin dikaji Al-Quran itu semakin banyak yang kita tak punya apa-apa, semakin banyak kita yang tak tahu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ramadan ini adalah momen, itu waktu bagaimana kita bisa memperdalaminya. Makanya ada tadarus. Tadarus itu nanti ada yang memperbaiki tajwidnya itu. Jadi jangan anak-anak saja disuruh duduk di situ, ya kan? Jangankan anak-anak, yang tua-tua pun, kita ini pun masih banyak bacaan kita yang tak jelas makhraj hurufnya mana kha. Ya kan? Kalau Pak Imam kita bolehlah udah hafiz Quran, ya kan? Kita di mana? Itu makanya tiru kha, mana ha, mana ha, mana waw, ya, mana alif. Ya, jangan disamakan semua. Bismillahirrahmanirrahim tidak sama dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu dah kha ya. Kadang-kadang lidah suku bangsa ini berbeda-beda, ya. Nanti orang Minang lain lagi, orang Ocu lain lagi, orang Pekanbaru itu lain lagi, nanti orang Jawa lain lagi, ketebalan hal. Nah, itu yang harus dilatih kan. Tapi walaupun bagaimana, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang lancar. Itu hadis, ya, tata, maksudnya gitu. Tapi penting ada usaha darinya. Baik, subuh hari ini kita mencoba dalam judul di kitab Fathur Rabbani ini, fit tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din ini, faqaha itu berarti paham, tafaqquh itu memahami apa yang disebut dengan din itu sendiri, agama itu. Maka beliau menjelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan faqahahu fid din wa basarahu bi uyubin nafsi."
Hadis ini dari riwayat Hindi fi Kanzul Ummal dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada Allah bi 'abdi khairan faqahu fid din wa zahadu fid dunya wa basarahu bi uyubi. Ada lafaz yang lain dari hadis ini dari riwayat Anas, maka dikatakan kalau Al-Hindi mengeluarkannya dalam kitabnya Kanzul Ummal hadis 28689. Kalau dari Anas dalam redaksi yang lain, kalau hadis yang dicantumkan di Fathur Rabbani ini iza arada bi Allah bi 'abdi, apabila Allah menginginkan bagi seorang hambanya sesuatu kebaikan, faqahahu fid din, ia pahamkan seseorang itu dengan agama, wa basarahu bi uyubi nafsih, lalu Allah tampakkan bagi dirinya aib-aib dirinya. Itu dia. Jadi kemudian dari Anas ada riwayat yang sama tapi redaksinya agak berbeda sedikit. Apabila iza aradallah, apabila Allah menginginkan bagi seorang hamba itu kebaikan, faqahahu fid din, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba itu, maka ia pahamkan seseorang itu agama. Wa zahadahu fid dunya, lalu menjadikan dia zuhud dengan dunia ini. Wa basarahu uyubahu, lalu menjadikan ia melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Maka kalau ada orang berilmu tepuk dada, naikkan bahu, ya kan, tinggikan telinga, bukan orang faqaha fiddin, bukan orang yang memahami agama dengan benar. Karena orang yang dipahamkan oleh agama itu zahadahu fid dunya, dia zuhud di dunia. Ya. Tidak berebut dia. Apa bedanya apa yang di sisi Allah dengan apa yang di sisi manusia? Kalau kamu berebut dengan apa yang direbut oleh manusia, payah kamu dapat, karena manusia sesama berebut di situ. Tapi kalau tinggalkan apa yang dicintai manusia itu di dunia ini, kau akan diberi oleh Allah sesuatu yang lebih. Itu pula Allah itu. Jadi kalau kita berebut dengan apa yang direbut oleh manusia itu tak masuk kita di kategori zuhud itu. Sudahlah, kalau memang itu tidak porsi kita, nggak usah diambil. Kenapa kita harus berebut di situ? Jadi kalau manusia itu cinta sama kita kalau kita meninggalkan apa yang direbutnya. Tapi kalau Allah cinta sama kita, kita merebut apa yang ada di sisi Allah. Itu bedanya. Ya kan? Ini jabatan, berebut kita di situ, benci nih orang semua. Apa? Yang satu pergi ke dukun, yang satu pergi ke orang pintar, yang satu pergi ke pohon keramat, yang satu pergi ke kubur peran untuk menghabisi orang-orang yang berebut itu supaya dia dapat. Itu dia manusia. Kalau kamu ingin dicintai manusia, tinggalkan apa yang direbut manusia itu. Tinggalkan. Tapi kalau kau ingin dicintai oleh Allah, rebut apa yang ada di sisi Allah itu. Apa yang ada di sisi Allah? Disuruhnya kita zuhud. Kemarin kan kita sudah baca di awal puasa kita. Dan innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun. La'ibun itu permainan, lahwun itu senda gurau, kan? Wa tafakhurun, tafakhurun itu bangga-bangga. Oh siapa kau? Aku nih. Kau jengkol kok kecil, aku ini besarnya. Jengkol aku besar. Kau tingkat sini kau. Kan tafakhur. Tafakurun itu maksud berbangga-bangga. Dengan apa? Jabatan. Dengan apa? Kedudukan. Dengan apa? Keturunan. Dunia itu isinya. Kau keturunan mana kau? Keturunan kere kau. Nanti tanya, marga kau apa? Nanti suku kau apa? Oh suku itu suku di bawah kami itu. Kan untuk tafakurun. Sekarang saya tanya, yang kita katakan yang seperti itu bermanfaat di kubur enggak? Enggak bermanfaat. Di kubur itu yang akan ditanya apa? Amal. Kalaulah misalnya ada kalimat, ya kan, mulai dari ketua MUI sampai misalnya anggota MUI dapat VIP di kubur. Oh saya tidak keluar dari MUI saya dari kemarin. Dari 99 saya masuk MUI provinsi itu. Kemarin saya keluar, nggak keluar ya, karena saya dapat VIP nih. Ada jaminan? Nggak ada. Tapi kenapa orang berebut di situ? Itulah masalah. Misalnya organisasi ini,
Kalau kau masuk anggota Muhammadiyah punya kartu, nanti kau masuk kubur ditanya sama malaikat tuh, mana kartu Muhammadiyah kau? Dapat VIP, masuk kita cepat. Atau masuk NU, masuk Perti, semuanya nih, saya tidak mengatakan satu-satu. Dapat VIP di kuburan, masuk kita jadi anggota tuh. Ngapain kita tidak masuk ya? Soalnya dapat fasilitas di kubur. Ada nggak? Nggak ada. Lalu apa membuat manusia itu fanatik? Hawa nafsu. Kan ini persoalannya. Kenapa kita harus membenahi agama? Supaya kita mengerti yang begini. Kalaulah manusia itu tahu bahwa amanat itu sangat berat, padahal dia diberikan kepada gunung-gunung menolak. Pecah gunung tuh. Amanat Al-Quran ini. Karena tidak sanggup, berat. Dikasihlah sama manusia. Tapi Allah menyatakan manusia itu zaluman jahula. Manusia itu sangat pernah berbuat aniaya. Jahula, sangat bodoh dengan persoalan. Ya, orang kalaulah tahu, jangankan menjadi gubernur atau menjadi presiden sekalian, jadi ketua RT itu pun berat. Diminta pertanggungjawaban di akhir itu berat. Itu beras kemarin pembagian beras raskin kemana kau kasih? Keluarga kau aja ya. Habis tuh. Bagian-bagian ini di mana? Itu baru tingkat RT, belum lagi tingkat RW, tingkat lurah, lebih luas lagi kekuasaannya. Jadi wali kota lebih luas lagi. Umar bin Khattab itu ketika dia dilantik, dilantik lo bahasa kita dilantik, dibaiat. Itu 3 kali tidak terima dia. Apa yang terbayang dengan kepalanya itu? Dengan keimanannya, ini berat, ini menjadi khalifah ini berat. Berbalik dia, kalau dalam kisah itu pulang dia. Begitu pulang sampai di rumah ada salah satu sahabat, saya lupa apakah Salman Al-Farisi, sahabat itu tak siapa, atau Khalid bin Walid. Lalu dia pulang ke rumah. Begitu sampai mau pintu rumah, sahabatnya, ya Umar, kenapa kau tak mau terima baiat? Apa kata Umar? Aku ini orang yang tegas. Sedangkan aku di dalam masjid, jangankan di luar masjid, dalam masjid, belum aku berbicara, berdiri aku, tak ada yang berani berbicara. Aku ragu, ini belum punya jabatan apa-apa aku. Sempat aku jadi khalifah, siapa yang berani menegurku? Umar itu begitu dia, itu namanya zuhud. Dia ingat nih gimana nih amanahnya. Lalu apa kata sahabatnya ini? Ditariknya pedangnya, diletakkan di leher Umar. Jika engkau terima baiat itu, hai Umar, bersalah engkau, aku orang pertama yang akan meletakkan pedang itu di lehermu untuk mengingatkan. Akhirnya Umar menangis, jatuh pedang sahabat di peluknya. Kalau gitu aku terima baiat. Begitu sahabat itu dengan jabatan. Karena dia bayangan dia, ini kalau aku jadi khalifah, seluruh umat ini tanggung jawabku di akhirat nih, aku nih berat ditanya. Apa kata Umar ketika dia ini berjalan-jalan? Umar kan kerjanya begitu, setelah khalifah, setelah makan malam dia berjalan, nanti siang jalan ditengoknya. Suatu hari dia mendapatkan seekor domba, itu masuk lubang, jatuh, jalan itu berlubang. Diambilnya itu, tak tahu dia ini bangkai atau tidak, nanti diambilnya, dia umumkan ini punya siapa nih. Lalu dia sampai ada seorang petani yang miskin, dia kata, ya aku sudah 3 hari mencari domba itu dombaku. Dikeluarkan uang dirhamnya, ini bayar. Berapa harga nih kalau dijual nih? Wahai khalifah, tak usah, karena itu kan kecelakaan. Kata khalifah, aku ditanya nanti kenapa jalan berlubang itu tidak engkau timbun, wahai Umar, karena itu tanggung jawabmu. Sehingga salah satu dari ternak saudaramu itu mati di situ, itu bagian daripada mata pencariannya. Itu Umar. Orang yang kalau berdiri itu tiarap semua, itu orang Quraisy. Bahasa kita tiarap. Takutlah. Begitu Umar berdiri itu mana ada lagi yang berani. Coba Umar pergi hijrah tuh. Siapa yang mengganggu? Nah, ini ada orang Quraisy berani. Itu waktu mau hijrah itu. Tapi memang kena syarat juga ketika mau hijrah itu. Boleh kalian hijrah dari Mekah, tapi harta kalian tinggalkan. Rumah kalian itu tinggal, kekayaan kalian tinggalkan. Kalian pergi dengan baju yang ada dan bekal secukupnya. Itu
tersiksa dulu itu orang-orang pergi hijrah dengan Rasulullah ke Yasrib. Waktu itu Yasrib belum Madinah. Cobalah kita udah mapan di Pekanbaru, terjadi masalah, lalu kita disuruh pindah. Jawaban kau tinggalkan rumah kau yang bagus itu, tinggalkan mobil kau yang bagus itu, tinggalkan. Apa rasa dalam hati? Itulah orang-orang itu hijrah dulu itu ke Yasrib. Makanya Allah selalu menjelaskan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian apa-apa yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa. Ba'sa itu masih ringan. Kalau orang Arab bilang tersenggol dia sikit, la ba'sa bi. La ba'sa bi, enggak apa-apa. Itu ringan ba'sa itu. Wadh-dharra, itu agak berat sikit. Ketika menimpa Nabi Ayub sakit, itu dharra. Kenapa? Nabi Ayub mengatakan Rabbi anni masani ad-dur. Sakitnya itu sakit dituduh sebagai sakit menular, lalu dicampakkan keluar dusun desanya itu, tinggallah di gua. Kan dharra. Kita katakan masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Zulzilu itu digoncangkan, bumi ini digoncangkan. Yang lebih parah lagi apa? Hati kita ini digoncangkan oleh Allah. Kapan Allah menggoncangkan hati orang-orang mukmin itu? Ketika perang Uhud. Muncul kebanggaan karena perang Badar itu mereka sikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Mereka bangga dengan kemenangan waktu perang Badar. Lalu ketika perang Uhud, Rasulullah mengatakan, "Ya wahai sahabatku, pemanah-pemanah itu harus tetap di Jabal Ramah." Jabal Ramah itu di sekitar Jabal Uhud. Ya kan, apa gunung Uhud. Jabal Ramah itu masih bisa kita naik ke atas itu. Jadi bukit tempat pemanah itu. Jangan tinggalkan ini sebelum usai perang. Diuji sama Allah. Ya kan? Begitu mereka memanah orang kafir itu lari meninggalkan harta-harta mereka, mereka turun dari bukit itu. Godaan dunia. Hilang kepatuhan mereka kepada Rasulullah. Mereka rebut itu. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, berputar ke belakang naik ke Jabal Ramah itu, orang kafir yang menguasai bukit itu, lalu mereka panah. Rasulullah pun waktu itu luka. Itu yang dikatakan wazul zilu. Apa yang kurang digoncangkan oleh Rasulullah? Zalzala itu artinya adalah gempa. Tapi yang paling bahaya itu gempa yang ada di dalam diri kita. Itu gempa itu dalam diri. Wazul zilu hatta yaqula Rasul, sehingga Rasul sendiri berkata, wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama, mata Nasrullah, kapan datang kemenangan Allah? Pada waktu itu juga disiapkan Wahsy. Wahsy ini itu hanya khusus untuk menombak Hamzah, paman Rasulullah. Sudahlah pamannya itu wafat, dadanya itu dibelah sama Hindun, itu jantung dengan apa dikunyah mentah-mentah oleh Hindun. Apa enggak sakit? Itu zulzilu. Bagaimana Rasulullah tidak pedih? Allah coba, jangankan kita, Rasulullah dicoba, paman awak sudah mati, dibelah dadanya, diambil hatinya, dijambil jantungnya, dimakan di depan kita. Sakit dendamnya Hindun itu. Walaupun akhirnya masuk Islam, ya, saking dendam itu kan zulzilu itu. Sudahkah kita ditimpa seperti itu? Belum. Maka dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masalhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah. Kapan datang kemenangan Allah ya Allah? Lalu Allah jawab, ada inna nasrallahi qarib. Allah tetap menjawab, bukan demikian. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat selama kita masih beriman dengan goncangan-goncangan tadi. Kita belum lagi, kelaparan pun belum sampai gitu. Masih bisa makan. Kita tengok tuh saudara-saudara kita antri beras. Di sini mana ada antri beras? Yang penting duit aja. Ya. Ada duit beras di mana-mana gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah Umar bin Khattab. Aku nanti ditanya di akhirat kenapa jalan itu berlobang, lalu salah satu dari binatang mati di situ, dan itu harta punya rakyatku. Awak jangan ke binatang, manusia aja mati tidak tahu. Mana tanggung jawab kita sebagai muslim? Itu yang maksudnya itu. Maka bagaimana supaya kita bisa mengetahui itu?
Ini yang dikatakan, jika Allah menginginkan seseorang itu pada seorang hamba itu sesuatu kebaikan, maka ia pahamkan dia teragama. Memahami agama ini macam-macam. Allah beri dia lapang hatinya menghafal Quran, Allah beri lapang hatinya belajar fikih, orang beri lapang hatinya untuk bagaimana menyenggarakan mayat. Itu nampaknya remeh, tapi itu faqahu fiddin, termasuk amalan agama. Ya kan? Solat mayat itu nampaknya remeh, tapi ketika terjadi mayat itu ada, tak semua orang berani solat mayat itu. Paling tidak kalau kebiasaan kita berdoa setelah sholat mayat tu, anaknya jadi imam nanti, ustaz, doanya ustaz ya kata. Mana sekarang kita didik anak? Kalau hanya untuk sholat mayat tak bisa berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhulu waqsilu bima'in wa salin wa baridun wa naqi minal khataya kama yunqasabul abyad minad danas wal dildarul kharim min dari wa ahlan kharim min ahli, la afal. Mana tanggung jawab kita kepada orang tua mengajarkan anak? Padahal dua doa saja itu, Allahumma la tahzirna ajahu wa la taftinna ba'ahu wa aghfir lana wa lahu, selesai. Kalau yang lain-lain itu Allahumma man ahyatahu bin nafahi alal Islam itu udah tambahan. Dua ini aja hafal, dapat dia salat mayat. Ya kalau Al-Fatihah tak hafal tuh dipertanyakan keislamannya. Salat mayat itu kan cuma pertama Al-Fatihah, kedua salawat, tak pula hafal salawat. Sudahlah. Mana orang tuanya selama ini? Ya, kan itu aja cuma salat mayat. Sudah itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Yang ketiga, yang keempat itu pun habis takbir tak dibaca pun tak ada masalah. Pernah di Mekah. As-salatu 'alal amwat wal wattif rahimakumullah. Alal amwat itu kan banyak mayat. Tambah satu anak misalnya wattif katanya, atau wal adfal, berarti banyak tuh anaknya tuh. Kita kan sudahlah, supaya selamat kita kena telinga kita, pendengaran kita juga kurang, ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Begitu salat apa namanya takbir yang keempat, Allahu akbar, assalamualaikum, enggak ada lagi doa kan, selesai sudah. Itu pun masih banyak anak-anak kita dan generasi kita tidak ngerti. Mana Ustaz Fajriansah? Kok tak ngajarkan? Dosa juga kami sebagai ustaz, ya kan? Tapi orang tuanya lebih berdosa. Ayah ibunya mati kok disuruh orang lain. Cuma mana caranya? Lagu sepanjang tali apa katanya? Hafal dia. Kalau lagu Indonesia masih lumayan lah dia hafal. Ini lagu Korea hafal ya. Doa sholat mayat tak hafal. Mana orang tuanya nih? Lagu bahasa Inggris hafal dia tuh. Dari lagu tahun 60-an sampai tahun 2024 nya hafal dia. Begitu ayah ibunya meninggal, tak mungkinlah dia baca doa lagu tu. Mana orang tuanya? Nah, ini yang dimaksud faqih fiddin. Jadi khairan itu Allah berikan dia pemahaman agama. Kedua, wazahadahu bidan dunia. Orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, dari riwayat Anas, Allah menzuhudkan dia dari dunia. Seperti Umar tadi, dilantik, menolak. Siapa yang mengingatkanku? Kan itu. Nih, aku yang mengingatkan. Kalau kau salah ya Umar, nih pedang ni akan mengingatkan kau. Berpelukan dia, jatuh pedang itu baru dia berbaiat. Awak sekarang meminta dilantik. Orang mukmin itu tidak gitu. Tunjukkan kinerja, fasayarallahu a'malakum wal mu'minun. Sesungguhnya kalau kamu bekerja, Allah yang akan melihat pekerjaanmu itu. Dan yakinlah, kalau Allah ingin meletakmu di tempat itu, letak kamu. Siapapun yang menghalangi tidak akan bisa. Kita doa juga, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat melarang jika engkau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang dapat memberi jika engkau melarang. Wala raddan lima qadaita. Tak ada yang dapat menolak jika engkau jatuhkan keputusan qadamu kepadaku. Wala zal jaddi minkal jadd. Tak ada yang dapat memberikan sesuatu yang sebutnya zat. Apa yang kamu dapatkan. Kita baca juga itu. Ini kepada Allah kita yakin nih. Ama minta juga dengan manusia. Ngapa kita baca doa tu? Tak ada yang dapat memberi kalau kau halangi. Tak ada yang dapat
menghalangi kalau engkau memberi. Tak ada yang dapat menolak jika engkau jatuh keputuskan kepada Fajrah saja jadi ini diputuskan Allah. Tak ada yang bisa menghalangi manusia. Tapi kan keyakinan ini yang berat. Nah, keyakinan ini perlu pemahaman agama yang benar. Jangan berpikir ya para ustadz, para alim itu setelah dia paham dengan ini dia bisa menjalankan, belum tentu juga. Itu tergantung masing-masing lagi loh. Diamalkannya ilmunya atau tidak. Kan? Dia orang berilmu, mengerti agama, sekolahnya dari tamat SD sampai sekarang itu agama, belum tentu juga bisa bertahan dengan zuhud dunia ini. Saya tidak mengatakan semua kita rata, karena hamba Allah, dan itu bukan mudah. Kan kemarin dibilang Fudail bin Iyad ataupun Mahyuddin Syekh Abdul Qadir Jalani, kau masukkan telunjuk jarimu itu, kau angkat, jatuh satu tetes, itulah dunia. Yang lautan yang luas ini itulah akhirat. Persoalannya orang tak memperhatikan laut yang luas ini, karena di tetesan yang satu tetes yang jatuh itu disitulah Lamborghini, Pajero Sport, Fortuner, Exelon 2, Exelon 1, Raja, Menteri, di yang tetes sedikit mah. Ketua masjid, ketua RT, lurah, di yang tetes tuh. Itu persoalannya. Kalau lautan ini tidak diperhatikan oleh manusia. Jabatan, kekuasaan, di yang tetes itu masalahnya. Istri cantik, suami ganteng, di yang tetes itu. Nikah dia misalnya, suami ganteng, abang mau kemana? Asik curiga aja karena ganteng kan, nanti digoda orang. Atau suami itu berhala. Nikah dia dengan anak perempuan yang cantik, tak pernah dia keluar rumah, takut istrinya nanti ditengok orang dia apa ini. Itu berarti istri itu berhala. Jadi berhala itu jangan dipandang kalau berhala itu adalah patung. Bukan. Segala sesuatu yang melalaikan kita ke hadapan Allah itu berhala. Azan orang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena baru beli mobil, apa yang terbaru sekarang? Innova Zenit 700 juta kan, itu yang digosok supaya mengkilat. Ini orang azan nih, itu mobil itu berhala. Jadi jangan disangka berhala itu adalah itu yang disembah dulu oleh umatnya Nabi Ibrahim, patung yang dibuat, atau yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Siapa lagi yang paling hebat selain orang jahiliyah? Orang jahiliyah itu jahiliyah zaman Rasulullah itu dibuatnya Tuhannya itu dari apa? Dari tepung, diadon, apa tuh? Disembah itu. Pulang rumah tidak sempat masak. Apa dia bilang? Maaf Tuhan, aku lapar. Di petang kepala itu dimakan. Saya kayak bodoh tuh. Maaf Tuhan, nanti lapar lagi, tangannya dipatah. Kan bodoh. Itu maksudnya jahiliyah orang tuh. Bukan jahiliyah tuh bodohnya dia tidak bisa berhitung. Orang-orang Quraisy zaman itu tuh, itu orang-orang handal dalam berdagang, handal dalam membuat puisi. Jadi jahiliyah itu bukan itu. Sudah dibikinnya, disembahnya, sudah itu dimakannya. Kepala Tuhan. Siapa yang lebih kejam daripada orang jahiliyah? Orang jahiliyah itu lah. Kepala Tuhan dimakannya. Ada zaman kita belum ada. Itu jahiliyah itu. Dia yakin. Coba, cuman tidak yakin ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah menjelaskan demikian ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bahwa kalimat itu mengatakan apa? Datang Abraha. Apa kurang canggihnya Abraha? Tinggal di Yaman. Itu ratusan gajah di situ. Gajah itu adanya di Afrika. Macam mana dia nyebrangkan gajah? Zaman dulu kan bukan seperti zaman sekarang. Pakai batang pisang. Gitu. Itu kan kita harus berpikir, berarti canggih mereka ini zaman itu. Maka dibilanglah tentara bergajah. Itu dari Afrika diseberangkan dari Yaman itu. Yaman, kalau arah Yaman dengan Afrika itu kan agak dekat. Daerah Babul Mandeb itu, daerah Somalia itu. Ini. Itu diseberangkan itu. Gajah ini yang menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Ketemulah Abraha ini dengan Abdul Muttalib.
apa nabi, kakek nabi. Ya Quraisy, kau tahu kebesaranku. Kami ini akan menyerang Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Mali ana. Apa yang bisa aku lakukan? Kalian tentara yang besar, aku seorang Quraisy. Badiah itu istilahnya itu Arab Quraisy yang Badawi yang kerjanya cuma domba. Karena aku takut domba-dombaku ini bercerai-berai karena datangnya tentara bergajah. Aku ini tuan daripada ibil wal ghanam wal kibas. Aku ini adalah pemilik apa? Onta dan kambing-kambing. Tugasku mencari kambing-kambing dan ontaku yang terlepas dan aku bawa supaya tidak terpijak oleh tentara kamu. Kalau urusannya kau menyerang Ka'bah, dia punya Tuhan sendiri. Orang jahiliyah itu bukan dia nak tahu Tuhan. Ka'bah itu punya Rabbun, pemiliknya ada. Maka huwa yahmi, pemiliknya itulah yang akan melindungi Ka'bah. Kalau aku cuma melindungi, aku ini tuan daripada onta-onta dan kambing-kambing serta domba-domba, maka aku hanya melindungi itu. Kalau Ka'bah yang kalian maksud serangkan, kami tidak akan bisa menangkal kalian. Karena tentara sebesar ini, dia punya Tuhan. Maka aku serahkan sudah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dikirim Allah burung ababil yang membawa batu itu dari neraka jahanam. Di luar dugaan Abraha itu gelar di luar. Jadi dalam hidup nih, kalau kita bertawakal kepada Allah, banyak hal-hal yang di luar dugaan kita dan persepsi kita. Tanyalah sama bapak-bapak. Saya sama aja dengan bapak-bapak. Entahlah kalau keturunan kaya semua. Waktu mau melamar istri itu ragu tuh. Kau hidup kalau bahasa bukan kau hidup surang aja, penghasilan tak cukup, nak melamar anak orang juga pasti ada keraguan seperti itu. Namanya anak muda ya kan, maka anak muda terus disorong, nikah lah. Kenapa? Istatul ba'ah itu kan bukan harus kaya, kuat mental, makanya harus ada penataran nikah. Karena rezeki istri itu ada sendiri. Rizki engkau ada, rizki istri itu ada, rizki kau berdua di rumah tangga itu pun ada. Kan itu kita alami. Itu aja nak masuk dengan ini kalkulasi otak. Punya anak, beli susu ini susah, susu ibu tidak cukup. Disuruh pula dengan perawatnya ini Morinaga. Piti tidak ada, Morinaga itu susu paling mahal. Tapi berjalan kan hidup anak kita. Dari mana itu? Itulah rezeki anak. Sesusah-susahnya kita nyekolahkan dia, pasti ada jalan. Tah minjam dulu caranya, besok dibayar. Tapi kan Allah kasih jalan. Itulah gunanya sahabat. Itulah gunanya masjid. Kalau ada sesuatu problem, kita sholat di masjid, kita ceritakan. Ketua masjid bilang, ya aku punya kawan, nanti sinilah. Ada kawan yang lebih, adalah aku yang bayarkan anaknya 3 bulan. Itu baru namanya jamaah. Itu gunanya masjid. Masjid itu solusi kehidupan orang mukmin. Jangan ditinggalkan. Cuma kan kita payah ngajak orang ke masjid. Dia lebih yakin di jalan tuh, pergi sana pagi subuh cari duit. Hilang keberadaannya sebagai mukmin yang harus pergi ke masjid itu hilang. Kan itu persoalan kita hari ini. Maksudnya lebih suka yang nampak. Maksudnya gini, kenapa orang lembur? Karena nampak per jam lembur itu sekian. Kenapa orang tak mau sholat tahajud? Tak nampak. Kenapa dia nak nampak? Dia keyakinan. Orang mau sholat tahajud, orang mau sholat rawatib itu kena ini keimanannya pada Allah. Dapat nggak dia? Sama dengan gini. Bagaimana kita memahaminya? Ketika Allah menyirami orang-orang mukmin dengan ayat 183 Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya itu kan ketakwaan. Apa kata Allah? Wahai
Itu panggilan sayang. Wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu itu kan fi'il madhi. Yang telah beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Disandingkan dengan apa? Hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang akan diampuni dosanya yang sebelumnya itu dengan puasa? Shoma ramadhana atau qoma ramadhana. Dua hadis itu beriringan. Ada yang koma, ada yang soma, maknanya sama. Imanan. Puasa itu dengan keimanan. Yang dipanggil tadi Pak, ya ayyuhallazina amanu, dengan keimanan. Ihtisaban, penuh perhitungan. Mata tidak lagi memandang yang haram-haram itu, telinga tak mendengar yang haram, lidah tak bicara yang haram, tangan tak ma'awai yang haram, kulit tak bersentuh kepada yang haram. Kan itu maksud ihtisaban itu. Bisa dia menahan diri. Apa akibat dari dia beriman dengan bisa menahan diri itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa dia yang telah berlalu. Tapi kan ada hadis juga, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kita jangan yang ini, yang pertama tadi. Yang pertama tadi nyambung lagi dengan hadis Rasulullah. Apa hadis Rasulullah? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Pertama gembiranya apa? Hina yuftir, ketika dia berbuka. Kalau kita berpuasa imanan wahtisaban, diampuni oleh Allah dosa kita, ada sesuatu kegembiraan di dalam berbuka itu yang tak kita rasakan pada posisi yang lain. Jadi gini cara menanya, kalau dalam berbuka itu kita biasa saja tak merasakan kegembiraan yang lebih, saat kita berpuasa Ramadan ini ada masalah dengan puasa kita. Nah itu dia. Sama nanti pertanyaan gini, Ustaz, katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu melarang orang berbuat keji dan mungkar. Ini orang rajin sholat tapi bohong orang ya juga, ngutang sana sini tak dibayar-bayar, dan tuh tuduh pula ini. Kenapa Ustaz? Sholatnya bermasalah. Itu aja deh. Jadi kalau ada orang rajin sholat masih nipu orang, masih menyakiti orang, masih memfitnah orang, berarti masalahnya apa? Sholatnya bermasalah. Sholat bermasalah boleh jadi wuduknya bermasalah. Wuduknya bermasalah boleh jadi toharohnya bermasalah. Jadi kalau bagi laki-laki kalau kencing berdiri itu hati-hati juga, karena satu jarum saja kena ke pakaian kita, dah dipertanyakan sholatnya, ya kan? Dan memang yang paling baik itu ya jongkok. Cuma kami yang besar-besar badannya jongkok sakit lutut. Itu persoalannya kan. Nah, itu yang harus hati-hati itu. Makanya orang tua-tua dulu itu sarung dia. Sarung itu kan mudah diangkat, sama dengan jubah. Kalau celana panjang ini kan itulah kalau kita dalam perjalanan itu sulit. Ada di airport, WC semuanya masuk aja lah, WC yang biasa itu. Enggak usah yang di dinding-dinding itu. Karena nanti percikan itu masalah, kita mau sholat. Nah, itu persoalan itu. Jadi kalau sudah masalah toharoh masalah, wuduk masalah. Ketika wuduk masalah, sholat pasti bermasalah. Makanya kalau masuk kamar mandi, kita sekarang rata-rata di kamar mandi ini ada kloset. Ambil air satu ciduk, ketika keluar dari kamar mandi itu basahkan balik kaki. Walaupun kita sudah wuduk di kamar mandi itu. Kenapa? Menghindari takut air yang kita pijak di kamar mandi itu adalah air yang masih bekas-bekas dari toilet itu. Nanti bermasalah itu puasa sholatnya. Nah itu deh. Jadi kalau ada kita tak merasakan kegembiraan ketika kita berpuasa, itu rasanya masing-masing itu di dalam hati, tidak bisa ditampakkan dengan senyum. Karena itu adalah di sini kepuasannya itu. Berarti ada masalah dengan puasanya. Itu dia. Sama dengan misalnya ada secangkir air. Inilah yang kita memohon pada Allah. Secangkir airnya. Lalu Allah ingin menurunkan, memakbulkan doa kita itu. Kan kalau terbuka cangkir nih, kan Allah menurunkan permohonan kita itu langsung masuk dia. Tapi persoalannya
kita setelah berdoa itu kita bermaksiat, tertutup dia. Bukan Allah yang salah, Allah makbulkan doa kita, tapi karena tertutup dengan maksiat, hilang dia. Itu dia. Cangkir ini adalah tempat kita berdoa, sama dengan tempat berdoa ada air, itu doa lah itu. Naik dia ke atas, Allah langsung menurunkan kemakbulan doa itu. Tapi setelah kita berdoa itu kita bermaksiat, ditutupnya itu, mental dia balik. Jangan selalu menyalahkan Allah, bahwa Allah tidak mengabulkan doaku. Coba teliti, ada enggak maksiat yang kita lakukan yang bertentangan dengan apa yang kita minta kepada Allah? Itu dia. Kedua, tentang puasa tadi, faratun inda liqa rabbih, kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya, Rabbuhu, yang mengatur hidupnya itu. Itu yang dikatakan lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada satu pintu nanti di surga itu yang bernama Babur Rayyan. Ketika dia di akhirat nanti diberikan oleh Allah pahalanya, itu kegembiraan tersendiri, dan dia dikelompokkan bersama orang-orang yang berpuasa Ramadan. Khusus Ramadan, tidak puasa harian, tidak puasa Senin Kemis, tidak puasa Arafah, tidak puasa macam-macam lah itu, puasa Yaumul Bid, tidak puasa Rajab, tidak puasa Sya'ban, tapi puasa Ramadan yang masuk dari pintu Rayyan. Begitu dia nanti pahala itu ada, pahala puasa itu berada, maka dia dikelompokkan oleh Allah dalam orang-orang yang berpuasa Ramadan itu. Pintu Rayyan ini memanggil, ya ayyuhas shaimun udkhulul jannah minni. Wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah surga melaluiku. Itu Babur Rayyan itu yang memanggil, sini orang yang berpuasa Ramadan. Itu yang dikatakan farhatun inda liqa'a rabbih. Jadi dua, ketika di dunia dia merasakan kegembiraan berbuka, di akhirat dia merasakan kegembiraan ketika dia masuk surga dipanggil oleh pintu Rayyan, karena Allah berikan itu itulah makanya rahmah, maghfirah, ikun minan nar. Terserahlah mau kita bagi boleh. Sebenarnya pun kalau kita tak bagi pun tak ada masalah. Dia sebenarnya Ramadan tu semuanya rahmat. Hari-harinya rahmat, hari-harinya maghfirah, hari-harinya tu itqun minan nar. Ada ulama yang membagi, ya silakan, tak ada masalah. Yang penting keyakinan kita Ramadan tu ada rahmat, maghfirah, itqun minan nar. Ini maksudnya tafaqquh fiddin. Kemudian siapa orang yang diberikan oleh Allah itu kebaikan? Pertama adalah tadi kan dikatakan bahwa Allah pahamkan dia agama. Kedua, Allah zuhudkan dia di dunia, tak berebut dia masalah dunia. Udahlah, kalau tak porsiku aku mundur, kalau porsiku oke. Karena Allah semua menentukan itu, ya kan? Kenapa orang jahat bisa, Ustaz? Kan ada pertanyaan, ini orang baik Ustaz, ini orang jahat, kok yang jahat ini dapat? Karena orang baik banyak diam. Kenapa banyak diam? Takut tersinggung. Kok kawan tak bisa dinasihati? Habis kau tak jadinya, tak kawan jawab. Tegur aja. Dalam surat Al-Ghasyiyah apa? Fadzakir anta muzakkir. Tugasmu tu mengingatkan, maka ingatkanlah. Tugasmu hanya mengingat. Lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu bukan menguasai seseorang. Tak bisa. Jangankan orang lain, anak kita pun tak bisa kita kuasai. Karena itu tugas Allah. Kita mengingatkan saja. Nak, solat. Nak, ini umur 7 tahun disuruh solat. Umur 10 tahun tak solat, dipukul sikit. Bukan pukul membinasakan, menjerahkan saja. Saya dulu ingat kalau dulu tak ngaji, tak solat, sempat tak solat zaman-zaman SD itu, belum lagi misalnya masih umur 7 tahun lah, disuruh menghadap tempat tidur itu, diikat tangan saya dengan kelabu dengan ayahnya, mulai dari lehernya sampai ke kakinya kena ikat pinggang tuh, kalau nak rotan gitulah. Anak sekarang mana bisa, karena makannya Indomie, kena ikat pinggang loyo langsung. Kita dulu makan kita minyak jelantah, minyak kelapa itu sehat. Sekarang minyak sawit. Minyak sawit ini bikin masalah kolesterol. Kalau mau sekarang payah pula cari minyak kelapa itu kan, buat sendiri. Banyak kelapa di rumah. Itu minyak kelapa itu sehat.
Kita sekarang makan minyak sawit, itu gudeg-gudeg macam bajiran sana, itu kolesterol. Itu namanya ciri minyak. Ciri minyak itu lemak, tapi kelapa. Sikit aja dituangkan, kasih garam, kasih kelapa sedikit. Makan gitu dulu. Tapi jadinya apa? Produknya produk Jerman dia. Kalau ini kena sedikit melempem, kerupuk. Dengan marah sedikit merajuk, nggak mau lagi sholat. Karena banyak makan itu tadi mie instan itu. Makannya siap saji. Maka mentalnya macam siap saji itu. Kone airnya mengembang. Kita dulu memang makannya memang minyak jelantah, tapi kan jelas. Persoalan kita itu sekarang. Kenapa orang sekarang cepat marah? Karena instan. Makannya instan. Tersenggol sedikit spion mobil itu, macam jalan tuh punya dia. Saya pernah dimarahi gitu sama, maaf Pak, saya numpang lewat. Saya tahu kalau ini kakek nenek bapak yang mewakafkan jalan. Malu dia pergi. Tersenggol sedikit aja, tak ada gores sedikit pun dengan spionnya itu mengamuk tuh. Saya sadar, ini kena makan instan cepat marah gitu. Itu orang sekarang itu tidak bisa dinasihati. Cobalah kita dengan anak marah kan sedikit ngembang dia, tidak main dia lagi. Tak dikasih pulsa, azab kita. Yang paling enak itu masukkan anak ke asrama, selesai. Tapi asrama ada problem juga, Ustaz. Ada. Ya kan, kadang-kadang kan anak-anak ini kan nengok terlalu banyak nengok YouTube ini macam mana mengazab adik-adiknya. Kadang itu yang bikin masalah juga di asrama itu. Cuma kontrol lagi, cari yang sekolah yang agak kuat kontrolnya. Kan ini persoalan kita. Nah, terakhir nih dari hadis ini, saya tengok udah 6:30. Hadis ini, wa basara bi uyubi nafsi. Orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan itu, pertama dia adalah orang yang diberikan kebaikan itu pahamkan agama, kemudian Allah dalam kalimat ini Allah zuhudkan dia di dunia, tak berebut dia. Terakhir, wa basarahu bi uyubi. Allah nampakkan oleh mata hatinya itu, pandangan mata dan mata hatinya itu, ia punya kekurangan. Jadi kalau kita nampak kekurangan kita, berarti Allah menginginkan kita kebaikan. Apa kata Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang tawadhu? Tawadhu itu adalah sifat rendah hati. Apa itu tawadhu? Kata Fudail bin Iyad, antakhruj min baitika, kau keluar dari rumahmu, atau manzilika, kau keluar ke rumahmu, lalu kau lihat seorang sosok mukmin, tidak kau dapatkan kepada dirinya kecuali dia punya kelebihan yang tak kamu punya. Itu tawadhu. Rendah hati itu apa? Kita melihat keluar dari rumah kita, nampak sosok saudara kita mukmin, tidak kita pandang kepada dirinya kecuali dia punya kelebihan yang tak kita miliki. Kalau sudah seperti itu, tidak perlu kita mencaci maki orang. Bodoh kau, tak jelas kau. Tak bisa, karena kita sudah memandang ada keistimewaan pada dirinya yang tak ada pada kita. Makanya pepatah orang tua-tua dulu itu masih kuat. Pakai ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Bukan menaikkan hidung. Kau tamat apa kau? Man aku ni Kairo. Siapa bilang jaminan Kairo itu? Sekolah itu tidak jaminan. Kairo juga. Keluar dari sekolah itu bisa jadi Fir'aun juga. Siapa menjamin dia dapat ilmu Nabi Musa? Kalau dia sombong-sombong, ya Fir'aun lah. Orang yang berilmu itu rendah hati. Makanya Buya Hamka sholat dia di Jawa Timur. Apa kebiasaan di sini? Dia nak mau disuruh imam, Buya imam. Kata orang Jawa Timur, bagaimana kebiasaan sholat di sini? Ya teori kami, Nahdlatul Ulama pakai kunut Buya Hamka. Aku mau dia bisa, tidak ada. Itu orang rendah hati. Jadi orang semakin berilmu itu pakai ilmu padi, bukan mempermasalahkan itu. Asik ribut dengan itu,
akhirnya tidak beribadah juga. Persoalan, sudahlah. Kita ini dah capek dengan persengketaan. Kau puasa hari apa kemarin? Hari Senin. Kau berarti ini tuh. Kau puasa hari, kalau itu masih bulan Sya'ban, kau puasa berdosa kau. Puasa Ramadan. Nanti yang puasa Ramadan itu puasa hari Senin 1 Ramadan. Kalau ini 1 Ramadan kau tak puasa, kau berbuka, kau 1 Ramadan berdosa kau. Ya antara ayam dan telur. Mana dulu ayam dan telur? Tergantung mana yang kita sebut. Ayam, mana dulu telur dengan ayam? Telur. Itu tidak akan pernah selesai itu. Yang herannya orang-orang yang bertengkar ini di warung kopi, bukan di masjid. Jadi ikhtilafal juhala, pertengkaran orang-orang yang jahil, bukan pertengkaran para ulama, orang-orang yang paham. Ini yang terjadi. Makanya orang yang diberikan oleh Allah kebaikan itu adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi kalau kita nampak kekurangan diri kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Supaya apa? Kita tawadhu, rendah hati. Itu rendah hati itu berbeda dengan kalau anggaplah rendah diri hampir sama, tapi rendah diri itu konotasinya kadang-kadang jelek. Maksudnya kita merendahkan diri kepada sesama makhluk, tak boleh juga. Rendah hati itu dia tawadhu. Itu dia. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam 3 hal tadi ya. Pertama, orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah pahamkan agama, Allah zuhudkan dia dari kehidupan dunia walaupun setetes tadi. Kemudian Allah tampakkan bagi dirinya kekurangan dirinya, aibnya. Makanya kita selalu doa, wala aiban illa satartah. Ya Allah, janganlah Engkau tampak, janganlah Engkau jadikan bagi kami aib. Kita pasti punya aib. Illa satartah, kecuali Engkau tutup. Ini kita duduk nih, karena Allah tidak buka aib kita. Bisa kita tidak tahu satu sama lain siapa apa kekurangan, maka kita bisa bergaul. Sempat Allah bukakan satu-satu aib kita, Allahu Akbar, tidak tahu lagi. Mau ustaz, mau ulama, begitu dibukakan sama Allah aibnya hilang. Itu yang setetes tadi. Mudah-mudahan kalimat ini memberikan motivasi bagi kita, tidak juga, dan untuk saya juga pribadi, karena tak ada kita yang lebih kecuali apa yang diberikan oleh Allah kelebihan. Dan itu semuanya ketika Allah inginkan kepada kita kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa pada kebaikan dan amalan yang disuruh diperintahkan oleh Allah, dan larangan kita tinggalkan dari apa yang diberikan oleh Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang kuat, istiqomah. Karena istilahnya intinya adalah Ramadan ini taubat, kemudian istiqomah dengan apa yang kita lakukan itu. Dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tutup dengan doa kita memajlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerti tentang kebenaran itu adalah benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Ya Allah, tampakkanlah yang batil itu adalah batil, berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, janganlah Engkau jadikan di atas kami penguasa atas dosa-dosa kami yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah pertemuan kami subuh hari ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.